Bapak semua, kita berkumpul semua di sini alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah perjumpaan kita kali ini adalah perjumpaan yang akan menguatkan gelombang perubahan untuk Indonesia. Untuk apa kita berkumpul di sini? Untuk apa kita berkumpul di sini? Jawab, untuk apa kita berkumpul di sini? Untuk apa? Untuk apa? Tangan naik ke atas. Untuk apa? Perubahan nomornya berapa? Untuk apa? Nomornya berapa? Kami sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Kiai Nono bahwa perjuangan kita menghadapi tantangan yang tidak kecil, tapi yang datang di sini adalah pejuang-pejuang yang siap menghadapi tantangan apapun yang ada di depan. Betul tidak? Saya menyampaikan rasa syukur alhamdulillah kami bisa kembali ke Ciamis. Saya ingat terakhir waktu kita balasan di Ciamis November 2022. Luar biasa semangat untuk perubahan di masa itu. Ketika kita mengatakan perubahan, banyak yang mengatakan, Pak, orang tidak mau perubahan. Pak, orang tidak berminat dengan kata perubahan. Ketika kita bicara perubahan, banyak sekali yang bilang jangan. Yang merespon kata perubahan dan rencana perubahan adalah yang lemah, yang tersingkirkan, yang terkalahkan. Semua melihat perubahan itu sebagai harapan. Sementara mereka yang merasakan kenyamanan, mereka yang merasakan kehidupan yang baik, mereka tidak mengatakan kami tidak ingin perubahan. Itu dulu. Ketika kita bicara perubahan, maka keluarga yang hidupnya sulit, ya Pak, kami perlu perubahan. Anak-anak muda yang membutuhkan lapangan pekerjaan, ya Pak, kami perlu perubahan. Para petani yang kesulitan pupuk, ya Pak, kita perlu perubahan. Nelayan yang kesulitan solar, ya Pak, kita perlu perubahan. Tapi mereka yang merasa mapan bilang kami tidak perlu perubahan. Tapi apa yang terjadi? Beberapa bulan ini dipertontonkan bahwa negeri ini seakan memasuki persimpangan jalan. Persimpangan jalan apa? Persimpangan akan menjadi negara hukum atau negara kekuasaan. Negara hukum di mana penguasa dikendalikan oleh hukum, atau negara kekuasaan di mana hukum dikendalikan oleh penguasa. Yang kita saksikan akhir-akhir ini adalah hukum ditekuk-tekuk oleh penguasa. Korupsi dibiarkan longgar, dan sekarang sudah mulai banyak yang menyadari, ya perubahan itu bukan cuma soal ekonomi, perubahan itu adalah mengembalikan marwah kehidupan bernegara dan ekonomi. Jadi hari ini kesadaran tentang perubahan sudah jauh lebih luas, dan pada waktu itu pertama kali dimulai di Jawa Barat di tempat di mana di Ciamis. Disinilah awal pertama ketika kita bergerak bersama. Insya Allah sekarang kita mulai lebih luas lagi gaungnya dari Ciamis ke seluruh Jawa Barat, dari Jawa Barat ke seluruh Indonesia. Dan untuk sekalian, kita menginginkan agar Indonesia lebih adil. Setuju? Adilnya jangan sebagai adil makmur untuk semua. Untuk semua. Itu sebabnya slogan kita adalah adil makmur untuk semua, bukan untuk sebagian. Nah, itu dia tulisannya. Bawa itu benar. Terima kasih. Tepuk tangan buat ibu-ibu di sini. Terus sekalian, saya hormati. Jadi, ini tantangan kita. Tinggal 1 bulan lagi ke depan. Kepada siapa kewenangan untuk melakukan estafet kepemimpinan ini akan diberikan? Ada siapa ya? Ada 3 pilihannya, betul tidak? Waktunya cuma 6 jam, dari jam 7 pagi sampai dengan jam
satu siap. Kita harus menentukan, karena 5 tahun ke depan akan ditentukan keputusan kita di waktu 6 jam itu. Bila kita menginginkan Indonesia seperti sekarang saja, maka jangan pilih nomor 1. Tapi bila kita menginginkan perubahan untuk Indonesia, maka ambil pilih nomor 1. Jadi sekalian, ini ibu-ibu di sini saya mau tanya, biaya hidupnya kurang atau mahal sekali? Mahal atau mahal sekali? Saya sering tanya, kalau mahal itu diteruskan, setuju tidak? Boleh diteruskan? Ibu di sini setuju nggak diteruskan kalau mahal? Perlunya apa? Perlunya apa? Perubahan. Kita perubahan. Ini anak-anak muda cari pekerjaan sulit atau mudah? Sulit atau mudah? Mau diteruskan? Mau diteruskan? Kita perlu perubahan. Kita punya harapan, dan perubahan adalah jalan untuk menjadikan harapan sebagai kenyataan. Agar harapan menjadi kenyataan, kita harus melakukan apa? Perubahan. Kalau kita tidak melakukan perubahan, harapan itu tinggal harapan. Amin. Kenyataan ini tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kita menginginkan lapangan pekerjaan buat semuanya, betul. Kita menginginkan biaya hidup yang terjangkau, betul. Kita menginginkan petani yang mudah mendapatkan pupuk, betul. Kita pengen nelayan yang mudah dapat solar, betul. Itu semua adalah harapan. Tapi harapan itu tidak menjadi kenyataan kalau kita tidak melakukan perubahan. Mari kita lakukan perubahan sama-sama dari Ciamis untuk Jawa Barat dan Indonesia. Insya Allah. Karena itu sekalian, saya kembali ke sini bersama dengan rombongan yang agak banyak. Kalau boleh saya sebut di depan sana, Sekjen PKS Bapak Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Di sampingnya adalah, nggak usah dikenalin ya, dikenalin. Atau Bapak Ahmad Heriawan. Dan Ibu Neni, Ibu Neni kamu Neni. Ya. Anak saya sendiri, anak kamu. Abahnya. Ya. Kemudian juga Pak Haru. Pak Haru ini Ketua PKS Jawa Barat. Pak Saan Mustafa, Ketua Nasdem Jawa Barat. Kemudian Ketua DPW PKB. Oh, adanya DPD Ciamis, Ibu Aigrafna Intan. Kemudian TKD Ciamis Pak Arif Budiman, Bapak Wirki Hendawan. Oh, juga dari DPD Partai Umat Yanto. Mana Pak Yanto? Lalu izinkan saya menyapa yang kami hormati Ketua MUI Ciamis Kiai Haji Saiful Uyun, juga pimpinan Pondok Pesantren Arisalah Kiai Haji Asep Saiful Mila, dan yang tadi memberikan orasi yang luar biasa, Ketua Pemanis Nasional Kiai Nono Hanafi. Jadi Ketua Ciamisnya mana? Kiai Muhammad Sarif Hidayat. Dan kemudian Ketua Relawan Riangan Timur, pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda II. Dan di sini ada juga beberapa caleg DPR RI. Boleh calegnya berdiri, caleg DPR RI. Nah, biar semuanya kelihatan. Ibu berdiri juga Bu. Nah, ke depan. Tuh. Ada DPD RI juga. Ke depan. Nah,
Izinkan saya Adi Kaderisman, Adi Kaderisman, DPD RI nomor urut 1, Amin 1, DPD RI 1. Saya Faradila Kaderisma, DPR RI Partai Nasdem nomor 1. Saya Mira Mardiana dari Partai Umat 24. Sekretaris Tim Kajian Strategis Dewan Pimpinan Pusat Anis Raudhamasih. Saya Dr. Indra Kusuma, dipanggil Aiku, calon DPR RI dari PKS nomor urut 3. Saya juga jubir nasional relawan perubahan Anies for Presiden. Saya Mina Permaisari. Pak, bawah, Pak. Jabat 10 nomor urut 2. Terima kasih, boleh duduk lagi. Ibu sekalian, kenapa saya kenalin para anggota calon legislatif kita? Begini, kita ingin perubahan, bukan? Mau perubahan, bukan? Betul? Untuk bisa melakukan perubahan, maka kita harus bisa bukan hanya menang di Pilpres, tapi legislatif juga kita harus kuat. Betul tidak? Kalau legislatif kita tidak kuat, nanti di-blok terus rencana perubahannya. Betul tidak? Nih, saya cerita sedikit nih, waktu di Jakarta. Boleh ya? Waktu itu, saya berencana, ini yang di sini pada duduk aja dong. Kecuali yang pegang kamera. Yang tidak pegang kamera duduk. Yang tidak pegang kamera duduk. Duduk. Nah, kasihan yang paling di depan. Nah, aman ya. Duduk sana itu duduk aja dong. Duduk. Ayo duduk. Yang di tengah duduk, kalau di pinggir nggak apa-apa berdiri, karena ada yang belakangnya. Saya duduk ya. Nah, gini. Waktu itu kita di Jakarta, pemerintahnya punya saham di perusahaan BIN. Saya ketika mulai tugas, saya bilang, buat apa pemerintah punya saham di perusahaan BIN? Karena perusahaan BIN itu tidak punya unsur pembangunan. Pemerintah itu punya perusahaan yang punya tugas melakukan pembangunan. Perusahaan untuk bangun jalan, perusahaan bangun jembatan, bangun waduk, bangun rumah, bangun gedung, bangun airport. Itu punya perusahaan milik negara. Tapi kalau bikin BIN, apa coba fungsi pembangunannya? Betul tidak? Memang nggak ada fungsinya kan? Jadi sementara uangnya di situ nilainya lebih dari 1 triliun rupiah. Jadi saya bilang, kita mau jual saja saham itu biar uangnya bisa dipakai untuk bikin air bersih. Bukan air minum nih, bukan air bir, air bersih. Buat bikin sekolah, bikin rumah sakit. Apa yang terjadi? Karena kita tidak punya kekuatan di DPR yang kuat, maka oleh PDIP itu diblok terus. Ya, memang yang menolak ketuanya dari mana? PDIP. Akhirnya tidak bisa dijual. Karena itulah kenapa kita harus bekerja keras, bukan hanya untuk eksekutif, tapi juga untuk. Jadi saya tanya nih, kalau untuk Pilpres nomornya berapa? Nomornya berapa? Angkat tangannya. Angkat tangannya. Nomornya berapa? Kalau untuk Pileg, partainya apa? Tergantung warna kerudungnya nih. Ada 4. Nah, urut abjad ya. Urut abjad. Nasdem, PKB, PKS, Umat. Sekali lagi. Sekali lagi.
kampanyekan. Tadi karena itulah saya sebut para caleg ini. Supaya apa? Supaya mereka nanti bisa berjuang bersama-sama menjadikan perubahan itu sesuatu yang bisa kita kerjakan. Dan perubahan itu akan menjadikan harapan menjadi kenyataan lewat perubahan. Ini ikhtiar yang kita lakukan sama-sama. Insya Allah hari ini kita menyaksikan gelombang itu lebih kuat lagi. Memang seperti dikatakan tadi, kami ini posternya sedikit, balihonya sedikit, tapi insya Allah gagasannya banyak dan hati yang bekerja bersama dengan hati orang-orang yang baik. Ya, malah sebenarnya bilang, iya kalau balihonya banyak dan muter-muter Pak. Yang kalau punya baliho banyak, yang keliling balihonya. Kalau calon nggak punya baliho, calonnya yang keliling kemana-mana. Muter-muter tuh kenapa? Karena nggak punya baliho. Tapi saya bilang ini bukan soal baliho, ini bukan soal poster, ini soal keinginan rakyat kebanyakan yang menginginkan Indonesia yang adil dan makmur untuk semua. Ini perasaan rakyat kita semua bahwa kita tidak bisa seperti ini terus-menerus. Di Ciamis, insya Allah perubahan akan bisa menang besar. Siap menjangkau semua? Siap jangkau semua? Siap jangkau tetangga? 40 rumah ke depan, 40 rumah, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Siap menjangkau semua? Ibu bawa desak Anies apa itu? Oh, desak Anies foto bareng. Oh, oke. Dipikir saya mau didesak soal apa ini? Karena kemana-mana saya desak Anies. Mengapa kita menyelenggarakan program seperti desak Anies? Karena kami ingin menghormati rakyat Indonesia. Bahwa rakyat Indonesia jangan hanya memilih orang berdasarkan foto yang dibuat orang lain, tapi memilih berdasarkan dialog tentang isi pikirannya, rekam jejaknya, rekam karyanya, rekam prestasinya. Hormati rakyat sebagai orang yang berhak untuk tahu apa yang menjadi isi kepalanya, apa yang menjadi cara berpikirnya, apa yang menjadi rekam jejak selama ini. Karena poster itu tidak bisa menggambarkan. Dan pernah ada yang keliru gara-gara foto, bukan? Ya, foto itu bisa memberikan citra yang luar biasa. Tapi ketika dialog, maka kita bicara kenyataan. Biarlah rakyat menilai calon berdasarkan kenyataan. Itulah sebabnya kenapa desak itu dibuat. Dan boleh bertanya apa saja, walaupun yang masuk juga deg-degan. Tanya ini apa nih? Tapi saya sampaikan apa adanya. Bila bisa jawab kita jelaskan, bila tidak kita sampaikan nanti tanya kepada pakarnya. Tapi intinya kita ingin rakyat punya kesempatan menilai dengan lengkap. Dan alhamdulillah desak Anies ini bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Insya Allah semangat perubahan itu akan makin luas di Indonesia. Buat sekalian, izinkan saya titip salam buat semuanya. Salam buat keluarga, salam untuk tetangga, salam untuk murid-muridnya, dan buat anak-anak yang datang para santri di sini, para murid, salam untuk orang tuanya. Semuanya para santri semua di sini. Salam untuk orang tuanya, sampaikan kepada semua. Bila kita ingin harapan kita menjadi kenyataan, maka jalannya adalah perubahan. Perubahan itulah jalan menuju harapan yang ingin kita laksanakan sama-sama. Tantangannya tidak kecil. Karena itu saya ingin mengajak kepada semua untuk bangun sekarang. Berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Ya. Berdiri. Ya. Tadi diceritakan tantangan kita banyak. Semuanya siap menghadapi tantangan? Semuanya menghadapi siap? Kita nyanyi sama-sama bisa nggak? Majulah depan? Bisa? Majulah depan bisa? Ayo, ya. Kita sama-sama ya. Sama ya. Kepalkan tangan, naik ke atas depan. Hitungan ketiga, setelah ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Maju.
Insyaallah kemenangan diangkatkan kepada kita. Insyaallah Indonesia adil makmur untuk semuanya. Insyaallah dari Ciamis gerakan perubahan meluas seluruh Jawa Barat, dari Jawa Barat ke seluruh Indonesia. Dan insyaallah ikhtiar kita diridhoi oleh Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asfili Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang pertama, saat ini kita merasakan sebuah aura kemenangan untuk pasangan Amin Indonesia. Bapak Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan, senyum Anda adalah pengobat luka dari masyarakat. Boleh jadi pasangan Amin kurang baliho dan APK, tetapi senyum Anies Baswedan adalah merupakan obat bagi masyarakat Indonesia. Sahabat-sahabat sekalian, kita menyaksikan jalan berliku bagi pasangan Amin ini. Ada banyak acara yang dibatalkan tempatnya, betul apa betul? Ada banyak jenggalan di sana sini, tetapi kami meyakini dari
sejarah Indonesia terkenal dengan semangat perlawanan dan penaklukan. Betapa negeri ini dalam pantauan sejarah, karena menurut Syekh Muhammad Asy-Syibai pernah mengatakan, Iqra'ut tarikh in fihi ibar, dolla qaumun laisa yadruna al-khabar. Bacalah sejarah, karena di dalam sejarah itu ada cermin kehidupan. Orang yang tidak memahami tentang sejarah, dia akan kehilangan kehidupan. Spirit kepahlawanan seorang Anies Baswedan yang terlahir dari cucu seorang pahlawan nasional menyatu dengan titisan darah pendiri Nahdlatul Ulama Muhaimin Iskandar. Saya meyakini dan kita meyakini bahwa aura kemenangan pasangan Amin adalah titisan darah pahlawan, titisan darah para awliya. Betul. Kita meyakini dan setiap langkah para kiai hari ini turun gunung Pak Anies Baswedan. Kiai Haji Muhammad Syarif Hidayat yang wajahnya agak mirip-mirip Anda Pak Anies, belum pernah dalam percaturan politik dia turun gunung. Saya membuka pemenangan Anies Muhaimin Iskandar secara nasional. Saya turun di Lampung, saya turun di Jambi, di Jawa Barat kita datangi tanpa ada sepeser pun uang dari tim pemenangan nasional. Kenapa demikian? Saya teringat dengan sebuah semangat yang dilantunkan oleh Ziyad bin Tariq ketika menaklukkan Andalusia. Kalau Anda menatap ke depan, maka gelombang musuh silih berganti datang. Kalau Anda mundur ke belakang, maka lautan dalam akan menerkam Anda. Jangan pernah lihat banyaknya baliho di depan Anda, tetapi melangkah ke depan, babat satu persatu, dan kita akan menangkan Indonesia. Kenapa kita yakin dengan Anies Baswedan? Rasulullah dalam mengabari kita cara memilih pasangan hidup itu ada 4 kriteria. Ada berapa kriteria? Tunkahul mar'ah li arba'in, wanita dinikahi karena 4 hal. 1, lijimaliha. Dari pasangan yang ketiga ini yang paling ganteng siapa? Yang paling ganteng siapa? Yakin? Mohon maaf Ibu Peri, jangan baper kalau banyak ibu-ibu yang spekles menatap senyumnya Anies Baswedan. Betul apa betul? Wajahnya saja sudah menghantarkan aura semangat dan aura menang. Allahu Akbar. Kenapa demikian? Pemimpin itu butuh style. Sahabat saya Tony Rosin mengatakan, calon pemimpin itu bukan hanya pandu sejarah, tapi ada style yang layak dia menjadi pemimpin. Anda adalah layak menjadi pemimpin Indonesia. Allahu Akbar. Yang kedua, walina sabihat, faktor keturunan. Jelas, saya suka bacakan di mana-mana. Kakek Pak Anies Baswedan lah yang mengantarkan surat dari Soekarno untuk mendapatkan dukungan Indonesia merdeka dan Liga Arab. Betul-betul. Jelas keturunannya. Yang ketiga, faktor agama. Kalau saya boleh usulkan ke KPU, debat itu dimulai dengan bacaan surah Al-Fatihah. Saya kira beliau yang paling fasihat baca Al-Quran. Betul. Yang keempat, wali malina. Nah, ini yang agak speklas ini. Pasangan Amin modal dasarnya cuma 1 miliar. Betul apa betul? Betul apa betul? Jangan sedih, jangan berkecil hati. Betapa perang Badar yang hanya 315 orang sahabat berhadapan dengan 1.500 orang-orang musuh, tetapi Allah memenangkan perang Badar terlebih dahulu. Maka semangat kali ini adalah semangat perang Badar memerdekakan Indonesia yang kedua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang terakhir, mohon berdiri semuanya, acungkan tangannya, berdiri semua. Berdiri semua. Siapa kita bernyanyi setia? Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ani imama wa bil jihadi sabilana. Amin.
Silakan mundur. Semuanya Presiden RI pembawa perubahan. Alhamdulillah Pak Anies Rashid Baswedan sekarang sudah tiba di Islamic Center Ciamis, dan sekarang ada tokoh Islam yang betul-betul fenomenal dan saat ini menjadikan sebuah inspirasi dan spirit untuk perubahan Indonesia. Nah, sekarang langsung aja mewawancari. Selamat siang Pak Kiai Nonop. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang bagaimana dengan kedatangan Pak Haji Anies Rashid Baswedan ke Islamic Center Ciamis ini? Yang pertama, ini obat yang menjadi penyembuh atas kerinduan masyarakat kepada sosok Anies Baswedan, yang insya Allah ini adalah harapan baru untuk Indonesia, untuk membawa perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik. Dan saya kira insya Allah mudah-mudahan Kabupaten Ciamis menang total untuk pasangan Anies Muhaimin. Target berapa persen? 82%, insya Allah. Terus harapan untuk kedepannya? Harapan untuk kedepannya yang pertama adalah dari sisi ekonomi, semua harga kebutuhan pokok sembako bisa terjangkau oleh masyarakat. Dalam pengertian, jangan ada lagi cerita masyarakat yang terkoyak perutnya karena kelaparan. Karena negeri ini sumber daya alam yang sangat luar biasa. Apabila dikelola oleh seorang pemimpin yang mampu menghadirkan kesejahteraan mengelola sumber daya alam Indonesia, saya kira Indonesia akan mampu karena dengan kekayaan sumber daya alamnya. Yang kedua, dari sisi keamanan, kita tidak ingin ada lagi bahwa beres Pilpres ini ada istilah orang-orang yang tidak mendukung terhadap kekuasaan justru dianggap anti Bhinneka Tunggal Ika, anti Pancasila, anti NKRI dan sebagainya. Padahal di dalam politik itu antara oposisi dengan pendukung pemerintahan itu sama saja sebagai bumbu bagian daripada demokrasi. Dan yang ketiga tentu adalah penegakan hukum yang selama ini serasa bahwa ketika ada beberapa kasus yang pada saat hiruk pikuk Pilpres itu di luar pemenang, maka itu dianggap sangat gampang sekali untuk menindaklanjutinya. Tetapi ketika yang pro kekuasaan melakukan tindakan hukum itu sangat sulit. Dan Indonesia harus berubah. Sisi penegakan hukum itu adalah penegakan hukum yang berkeadilan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Menunjukkan pukul 8 lebih, yang mana sekarang relawan RABN lagi menunggu kedatangan Anies Rashid Baswedan. Mudah-mudahan kedatangan ini lancar, aman, dan terkendali. Kita langsung aja wawancara salah satu ketuanya, yang mana ketuanya Pak Ujang Ramlan. Ya, bagaimana nih Pak Ujang tentang kesiapan Anies Rashid Baswedan? Alhamdulillah kami segenap relawan RABN di Kota Tasik khususnya dan di sekitarnya siap siaga untuk penyambutan, pengawalan, keamanan untuk Bapak Presiden kita, Bapak Anies Rashid Baswedan. Dan alhamdulillah dengan simpul relawan yang lain pun masyarakat juga sangat antusias, sangat semangat. Dari pagi jam 6 sudah pada menunggu standby untuk menunggu kedatangan Bapak Anies Baswedan. Nah, bagaimana nih sampai RABN begitu setia dan begitu semangat untuk memenangkan Amin, termasuk Anies Muhaimin? Pada tahun 2024 ini kita semua sudah memahami, masyarakat Indonesia itu sudah pada tahu dan cerdas siapa pilihan presiden yang terbaik menurut akhlak, kriteria, dan juga yang masuk nominasi internasional. Di antaranya dari 3 kandidat tersebut secara akhlak dan secara
kriteria untuk track record ataupun secara internasional sudah diakui oleh dunia. Itu Bapak Anies Rashid Baswedan. Wah, luar biasa sekali ini relawan RABN ini, relawan Anies, apa singkatannya? Relawan Anies Baswedan Nusantara. Ternyata relawan RABN ini luar biasa, berarti lebih dari peka, berarti memiliki kecerdasan yang luar biasa, berarti di atas IQ-nya di atas 100 derajat Celcius. Wah, bagaimana nih yel-yelnya? 2024 Amin menang. Presiden kita. Presiden kita 2024. Oke, terima kasih. Semoga Amin menang, khususnya di Jawa Barat 80%. Target kita untuk memenangkan Amin. Siap. Oke. Luar biasa. Sekarang ada lagi di sampingnya ada relawan yang dari mana? Anies Bersinar. Ya, dengan Pak Ade. Siapa ini? Ade Daryudin. Ade Daryudin. Ya, alhamdulillah saya dari pagi dengan teman-teman, terutama dari Anies Bersinar, dan kebetulan saya sebagai anggota dari pembina Anies Bersinar dari pagi sudah menunggu untuk kedatangan Anies Bersinar. Sampai saat ini rupanya informasi dari ini masih belum datang, tapi kami tetap setia menunggu kedatangan Anies Bersinar. Dari AB Center, Anies Baswedan Center, mewawancarai ini salah satu perwakilan dari AB Center nih. Bagaimana nih kesiapan untuk menyambut kedatangan Anies Rashid Baswedan? Kita siapkan energik yang mungkin harus benar-benar bisa memajukan untuk rakyat Indonesia. Makanya salam perubahan, salam satu putaran aja. Semangat. Amin, 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 amin. Iya, ada yelnya. 2024 Amin menang. satu putaran. Satu putaran. Anies Rashid Baswedan, dan kebetulan ini salah satu dari perwakilan dari Partai Keadilan Sejahtera dengan Pak Agus Setiawan. Saya akan langsung mewawancarai bagaimana nih kesiapan untuk menyambut kedatangan Anies Rashid Baswedan. PKS sangat siap. Sekarang kita mengirimkan masa sebanyak-banyaknya untuk menyambut kedatangan Pak Anies Baswedan. Sekarang penyambutan, nanti juga di Dadaha kita akan hadir tumplek untuk mensukseskan Pak Anies Baswedan supaya lancar menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Ya, itulah permisa wawancara barusan dari perwakilan dari PKS. Semoga kemenangan ada di pihak siapa? Anies Baswedan. Terima kasih sekali. Tangan amin. Insya Allah menang. Saya ingin mewawancarai salah satu dari perwakilan dari perempuan dari Partai Keadilan Sejahtera, yang mana Partai Keadilan Sejahtera itu giat dan semangat dalam menyambut kedatangan Anies Rashid Baswedan. Ya, bagaimana nih situasi kondisi untuk menyambut kedatangan Pak Anies ini? Ya, alhamdulillah kami kemarin sudah koordinasi ya di PKS. Kita semua kader menyambut Pak Anies ini dengan sangat sukacita gitu. Kita bikin bendera, kita membuat beberapa persiapan harapan-harapan ya, mungkin nanti untuk acara hari siang nanti ya di Gedung Gor Susi Susanti. Iya. Mungkin itu sih. Jadi kita ingin betul-betul melihat Kota Tasik itu bisa ada perubahan gitu. Intinya seperti itu. Siap. Terima kasih. Itulah dari wawancara dari perwakilan dari PKS. Mudah-mudahan beliau juga semangat dan tetap kita menggelorakan kemenangan. Amin. Amin. Ya, kami lagi ada di Pangkalan TNI Angkatan Udara Wiradinata, akan menyambut kedatangan Pak Anies Rashid Baswedan. Dan alhamdulillah ini samping relawan-relawan ini akan siap untuk menyambut Anies Rashid Baswedan. Ya, kita akan langsung wawancara saja. Nih, bagaimana nih kesiapan untuk kedatangan menyambut Anies Rashid Baswedan? Kami dari seluruh simpul relawan Amin Kota dan Kabupaten Tasikmalaya itu sudah sangat siap untuk menyambut kedatangan Pak Anies Rashid Baswedan ke Kota Tasikmalaya ini. Malah ini sebagian besar masih berada di jalan untuk langsung merapat ke sini, dan nanti akan ada pengawalan langsung ke Ciamis. Iya. Harapan yang akan ditempuh sehingga misalkan Anies sampai tiba di Ciamis, apa yang akan didapat harapannya?
Harapannya tentu saja ya dengan kedatangan beliau ke Tasikmalaya dan ke Ciamis ini akan menaikkan elektabilitas dan kemudian bisa meraih suara yang lebih banyak lagi. Sekarang kita memang sudah solid, tapi dengan datangnya beliau ke sini itu akan lebih solid lagi dan akan lebih banyak lagi yang akan mencoblos Pak Amin. Waduh, sangat smart. Ya, kita mudah-mudahan Anies berada di posisi yang sangat tertinggi untuk suara. Ya, mudah-mudahan sekarang juga akan melanjutkan wawancara relawan-relawan yang betul-betul spirit dan mempunyai giroh perjuangan. Mari kita, ya ini dengan Kang San, bagaimana nih untuk menyambut kedatangan Pak Anies Rashid Baswedan ini? Ya, kita sudah berkoordinasi dengan semua simpul yang ada di Tasikmalaya. Alhamdulillah mereka support, mereka sudah tersebar di titik-titik yang sudah kita tentukan. Alhamdulillah support dan semuanya. Yang penting dalam hal ini adalah semua simpul relawan sudah berkolaborasi dengan semua partai pendukungnya Pak Anies. Nah, kita bisa lihat dari kenyataan yang sudah ada, penyambutan ini begitu banyak, yang datang begitu meriah, dan kita sudah siapkan. Nih, saya ingin tahu juga nih, kenapa sih sampai begitu ngefans banget atau misalkan sampai memperjuangkan Anies Rashid Baswedan? Satu, negara kita butuh perubahan, itu yang pasti. Yang kedua adalah kita butuh orang siapa yang mengomandoi kita yang mampu untuk perubahan itu. Nah, dari semua calon yang ada sekarang, tiga calon yang ada, kami merasa calon nomor 1 yang paling siap dan paling kuat untuk memimpin negara ini dalam menuju perubahan. Oke, siap. Berarti ada yel-yelnya dong. Oke. Apa yel-yelnya gimana? 2024 Anies Presiden, 2024 menang, 2024 semua Indonesia jaya. Iya, nah sekarang Jarnas Pesantren, bagaimana nih? Anies Baswedan adalah magnet yang mampu menarik beraneka ragam lapisan masyarakat Indonesia. Dari lapisan terbawah sampai lapisan teratas hanya butuh sedikit akal normal saja untuk menentukan pilihan Anies Rashid Baswedan. Bagi Anies dan Caimin, mereka menjadi presiden dan wakil presiden adalah hak mereka. Tapi bagi kita rakyat Indonesia untuk memilih Amin adalah sebuah kewajiban yang harus kita tunaikan. Waduh, luar biasa. Ini para permisa, ternyata relawan-relawan Amin ini sama sekali tidak dibayar. Wah, betul nggak? Betul nggak? Betul, betul. Betul. Nomor Wakanda Forever.